Iya, Review. baik Mas Budi, pengantar yang saya kira memberikan apa ya satu pengetahuan yang terang benderang. Saya kira bagaimana soal relasi antara puasa dengan cara hidup ekologis. Tadi di akhir Mas Budi apa ya memberikan satu satu pernyataan yang saya kira sangat jelas bahwa cara hidup ekologis itu adalah tadi disampaikan soal bagaimana kita hidup sederhana, hidup sedikit tetapi itu lebih justru lebih lebih bermakna ya, lebih bahagia, lebih lebih Hmm. baik lah kira-kira gitu. Lalu kemudian bagaimana kita menggunakan listrik dan menggunakan energi terbarukan. Jadi dari mulai yang sifatnya individual, personal di dalam rumah tangga atau di kehidupan sehari-hari sampai yang sifatnya global seperti pembangunan ekonomi yang terbarukan. Nah, saya kira ada beberapa poin penting tadi yang kita bisa highlight itu terutama soal bagaimana kalau tadi melihat fatwa MUI yang dinarasi atau disampaikan oleh Mas Budi, saya kira kita gembira bahwa para pemuka agama terlibat aktif di dalam menyuarakan soal krisis global ini, krisis ekologi ya, krisis lingkungan global ini, dan ini saya kira memberikan apa ya, memberikan amunisi yang cukup kuat karena agama kita yakini bersama punya kekuatan yang cukup penting untuk mendorong perbaikan pada lingkungan hidup kita. Nah, Mas Budi, ini ada pertanyaan dari teman kita. Hmm. Tadi saya undang teman-teman untuk bisa aktif terlibat di dalam diskusi kita sore ini. Ini ada pertanyaan dari ini ada Wahyu ini, ada sebelum Wahyu Ramadan ini ada Aminal Karim. Menarik sekali Pak Budi bahwa iman dan lingkungan harus menjadi bagian dakwah. Tapi kita tahu bahwa masalah sampah adalah masalah terdekat kita. Bagaimana pandangan Mas Budi terkait hal ini? Ini di mana-mana Mas Budi. Sampah di mana-mana dibuang, kemudian sudah ada tulisannya dilarang membuang sampah di sini sampai bahkan sampai ancaman ajal dan segala macam itu nggak mempan. Nah ini gimana mengatasi krisis yang saya kira di depan kita semua? Silakan Mas Budi. Ya, persoalan sampah ini persoalan yang luar Ya, biasa sebenarnya. Eh, dan kita di Indonesia masih belum bisa mengatasi masalah ini. Mulai dari tingkat di rumah tangga, misalnya memilah sampah itu masih belum bisa dilakukan dengan baik ya. Walaupun sudah ada juga keluarga-keluarga yang mulai memisahkan mana sampah organik, mana hmm, sampah yang anorganik atau plastik atau kertas dan seterusnya. Sehingga kemudian itu tidak tercampur karena ada yang bisa diolah kembali, ada limbah sampah rumah tangga yang bisa diolah kembali, misalnya menjadi pupuk kalau yang organik, betul, atau betul. kalau yang plastik bisa diolah kembali, bisa dipergunakan kembali, juga yang kertas Ya, dan yang kaleng dan seterusnya. Nah, pencampur adukan itu mengakibatkan kemudian kerusakan lingkungan karena tidak bisa diolah, semuanya akhirnya betul. masuk ke tempat pembuangan sampah ya. Hmm, Nah, hmm, di TPA itulah kemudian terjadi masalah lingkungan yang besar. Di mana masalah yang utama itu adalah bagaimana misalnya plastik itu membutuhkan jutaan tahun untuk bisa dia hancur betul. kembali ya. Dan itu sesuatu yang mengerikan sekali karena plastik itu adalah produk dari peradaban manusia, produk modern yang sangat dulu dianggap sangat baik ya karena dia membantu banyak hal, dia bisa membuat banyak hal menjadi lebih baik, lebih bagus, lebih aman dan sebagainya. Tapi kemudian kita tahu bahwa plastik punya dampak yang besar sekali, tidak bisa diurai dengan cepat ya. Nah, sehingga kemudian sampah itu eh, ketika bercampur semuanya tanpa pemilahan, sampah plastik kemudian menjadi sesuatu yang dia merusak tanah pasti ya. Nah, jadi masalah sampah ini masalah yang luar biasa. Dan ada hal yang kita tidak menyadari, yaitu bahwa semua hal yang kita pergunakan dalam hidup kita sekarang ini akan menjadi sampah. Nah, ini yang banyak kita tidak menyadari. Saya Ya, juga baru belakangan ini menyadari apapun yang saya beli, saya pakai, saya pergunakan, nanti pada saatnya dia akan menjadi sampah. Pada ya, saatnya. Misalnya saya beli baju ya, saya beli baju ini, saya pakai, saya nikmati, saya apa memakai baju ini bertahun-tahun.
tapi nanti ada masa di mana baju ini mulai tua, mulai rusak, dan lama-lama dia akan menjadi sampah ketika sudah tidak bisa dipakai lagi. Sepatu begitu juga, kursi, sofa yang ada di rumah, alat-alat elektronik, semuanya yang ada di rumah. Setelah saya pikirkan, saya lihat satu persatu barang-barang yang saya pakai dalam hidup sehari-hari, itu ujungnya adalah sampah. Nah, jadi mengerikan sekali gitu. Dan betapa kita sebenarnya semakin tidak siap dengan pengelolaan sampahnya ini, karena apapun yang besar, yang kecil, itu ujungnya adalah sampah. Bahkan kalau kita punya motor di rumah, mobil, bahkan kalau kita lihat kereta juga, kereta itu kalau kita jalan ke Bandung naik kereta api itu kan kita akan lihat tumpukan sampah gerbong-gerbong kereta api. Nah, jadi masalah sampah ini masalah yang luar biasa. Salah satu tokoh agama dan lingkungan hidup pernah mengatakan bahwa sebenarnya bumi kita sekarang sudah menjadi sampah. Jadi bumi kita sedang dalam proses nanti akan dipenuhi oleh sampah. Sekarang kita mungkin belum punya masalah atau masih bisa mengatasi masalah-masalah. Tapi semakin tahun dengan penduduk yang semakin banyak, dengan konsumsi yang semakin besar, tempat-tempat pembuangan sampah akan semakin banyak dan semakin besar, sehingga dunia ini dipenuhi dengan tempat pembuangan sampah, atau dunia ini sebenarnya menjadi sampah itu sendiri. Nah, itu keprihatinan dari seorang teolog tentang ekologi lingkungan yang mencoba mengamati sampah ini sesuatu yang ada dalam kehidupan manusia yang betul-betul akan menjadi bencana bagi manusia. Nah, dan juga cara hidup kita, misalnya cara makan kita di restoran ya, dari satu studi misalnya termasuk di Indonesia, kebanyakan orang itu tidak menghabiskan makanannya di restoran, dan kalau nggak salah itu datanya 50% dari yang dimakan oleh orang-orang di restoran itu menjadi sampah. Jadi bayangkan ketika ada kemiskinan, orang kurang makan, itu ada sekelompok kelas menengah yang punya privilege makan di restoran, tapi makanannya setengahnya terbuang. Nah, itu menyedihkan sekali di situ ya. Jadi di sini memang kita memerlukan satu etika spiritual untuk mulai peduli dengan satu cakrawala yang lebih luas ya. Misalnya tadi saya sebut memberi perhatian kepada orang miskin yang paling terdampak dari isu lingkungan ini. Begitu, Rosi. Iya, baik, Mas Budi, semoga tadi ini apa, Ibu Amina ya, Mbak Amina, semoga bisa terjawab. Jadi saya kira memang apa ya, soal sampah ini memang soal yang sangat krusial. Ini saya kira di mana-mana ini menjadi problem besar, sampah di mana-mana orang membuang sembarangan, dan begitu terasa itu ketika hujan nih, seperti sekarang nih kita hujan segala macam, itu sampah di jalanan di mana-mana karena terdorong oleh arus air lalu dikeluar semua. Nah, itu jadi masalah di beberapa kota ya, pengelolaan sampah ini. Nah, saya kira memang saya nggak tahu ya tadi kalau menurut sampaikan Mas Budi tadi, bahasa iman atau bahasa agama itu bisa memberikan motivasi yang cukup sebetulnya untuk berbuat maslahat bagi alam semesta. Nah, tinggal bagaimana aksinya ya, soal rumusannya seperti apa, bagaimana bahasa itu bisa disampaikan betul-betul kepada masyarakat dan itu tergerak untuk melakukan perubahan. Nah, yang kedua, Mas Budi, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita ini, Wahyu Ramadan 0045, berkaitan dengan masalah lingkungan, bagaimana pandangan narasumber terhadap pembangunan IKN dalam perspektif Islam? Karena tentunya negara membabat hutan yang ada di Kalimantan. Wah, ini udah ngomongin IKN. Silakan, Mas Budi. Ya, ini isu besar yang saya tidak menguasai detailnya ya. Tapi secara umum sebenarnya pembangunan IKN ya harus punya analisis dampak lingkungan hidupnya, AMDAL-nya. Nah, kalau AMDAL-nya memang sungguh-sungguh dilakukan dan itu bisa dipertanggungjawabkan, tidak seperti selama ini ada isu-isu di mana AMDAL untuk IKN itu sebenarnya
tidak beres begitu ya. Nah, itu sebenarnya ya oke, karena kita sekarang dari segi ilmu lingkungan kita itu punya satu cara untuk bisa memastikan apakah pembangunan itu berwawasan lingkungan hidup atau tidak. Nah, jadi itu sudah ada ilmunya, ada indikator, ada alat analisis untuk melihat pembangunan itu berwawasan lingkungan atau tidak. Nah, apakah pembangunan IKN itu berwawasan lingkungan atau tidak? Saya tidak mengikuti perkembangan itu, tapi ada kontroversi yang paling nggak saya dengar di media sosial, saya baca bahwa ada banyak masalah dalam pembangunan IKN ini. Tapi tentu ini tantangan yang besar yang pemerintah selanjutnya nanti harus bisa mengatasi masalah ini. Ya, oke. Mas Budi, saya kira itu ya komentar singkat dari Mas Budi, Mas Wahyu Ramadan, semoga bisa menjelaskan ya. Nah, ini ada komentar dari Ibu Alida. Ini mau komentar saja, bukan pertanyaan. Peduli lingkungan adalah peduli terhadap sesama, dan sesungguhnya ini esensi dari beragama. Selama ini kita disibukkan dengan ibadah yang selfish untuk kepentingan diri sendiri agar masuk surga, tapi kita lupa bahwa kita punya tanggung jawab terhadap alam ciptaannya. Nah, ini saya kira komentar ini komentar yang bertenaga dan saya kira sesuai dengan topik kita pada ini. Terima kasih Bu Alida sudah memberikan komentar, Bu Alida. memberikan perspektif terhadap diskusi kita. Nah, berikutnya ada dari Afif Akil, Mas Budi. Ini saya mau tanya bagaimana caranya mendakwahkan urgensi ekologi kepada masyarakat umum, Mas Budi. Ya, ini masalah yang penting ya. Pertama, isu lingkungan ini isu yang selama ini tidak masuk di dalam agenda dakwah. Betul. Sehingga kita hampir tidak pernah dengar bagaimana isu lingkungan, apalagi yang lebih mendalam yang seperti kita bicarakan sekarang, itu menjadi bagian dari tanggung jawab sosial keberagamaan kita. Itu kurang banyak dibicarakan di pengajian-pengajian di masjid. Levelnya masih baru pada level diskursus dalam pemikiran. Nah, biasanya sampai itu. Nah, tapi kalau ini bisa menjadi suatu hal yang menjadi bagian dari keimanan, menafsirkan kembali keimanan dengan wawasan ekologi, keimanan yang berperspektif ekologis, itu sesuatu yang akan bagus sekali ya, dan ini yang diharapkan dari lembaga-lembaga agama seperti MUI tadi ya. MUI mengeluarkan fatwa seperti itu sebenarnya seharusnya atau sebaiknya dilengkapi dengan satu gerakan sosialnya. Ya. Jadi ada fatwa, ada gerakan sosialnya, gerakan sosial misalnya agama dan krisis lingkungan hidup ya. Nah, itu harus dilakukan secara terstruktur ya, secara masif sehingga kemudian menjadi satu gerakan di lingkungan para agamawan. Nah, kalau fatwa ini hanya tinggal sebagai fatwa, maka sebenarnya dia tidak efektif. Fakta ini harus bisa menjadi suatu aksi dan kontemplasi yang berkelanjutan ya. Karena itu perlu gerakan sosialnya ya. Dan ini bukan hal yang baru karena di lingkungan agama-agama sudah ada bagaimana satu refleksi iman tentang lingkungan hidup itu bisa menjadi suatu gerakan sosial yang besar sekali yang di bahu-membahu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan aktivisme yang dilakukan oleh para aktivis lingkungan. Jadi 3 komponen itu agama, kemudian kelompok ilmuwan lingkungan dan para aktivis lingkungan. Ketika bisa bahu-membahu itu dimensi spiritual dan dimensi sosial itu menjadi suatu gerakan yang bagus sekali. Dan itu sudah bisa kita lihat sekarang ini. Dalam suatu gerakan global itu ada banyak dari kelompok-kelompok agama
yang sudah melakukan ini di Islam, di Kristen, di Protestan, di Hindu, di Buddha juga ada. Nah, dan ini juga cukup bagus ya. Kita bisa melihat di kita di sekitar kita misalnya ada pesantren-pesantren yang Ya, betul-betul peduli dengan isu iya. lingkungan ini. Pesantren Di ekologi lingkungan gitu Kristen, ya, iya ya betul. pesantren yang ekologis gitu ya. Iya. Nah, ini sesuatu yang menggembirakan. Di lingkungan agama lain juga begitu. Ya. Jadi jadi ketika misalnya hal sederhana yang sudah kita pahami, em, apa kebersihan itu setengah daripada iman ya, an-nadzafatu minal iman. Itu misalnya apa jargon yang ada di pesantren yang selalu dibuatkan kaligrafi yang bagus, itu bisa menjadi bagian dari penghayatan keimanan. Itu sebenarnya sesuatu yang akan mempunyai dampak. Tapi bagaimana mentransformasi keimanan itu dari hal-hal yang ritual individual menjadi lebih sosial dan gerakan sosial, itu perlu satu em, pemikiran yang komprehensif dari organisasi keagamaan. Dan saya kira NU, Muhammadiyah, dan organisasi keagamaan yang lainnya juga mulai memikirkan soal ini. Iya, terima kasih Mas Budi. Ini Mas Afik, saya kira mudah-mudahan bisa menjawab ini pertanyaan tadi soal bagaimana mendakwahkan apa urusan urgensi ekologis, karena ini penting sekali. Betul yang sampaikan Mas Budi, memang isu ini memang belum menjadi bahan dakwah. Jadi dakwah itu masih berkutat pada soal tadi akhlak mungkin kebanyakan ya. Soal lingkungan ini belum menjadi agenda besar, sehingga sayang sebetulnya, padahal dampak ekologis yang kita rasakan bersama ini sudah sangat jauh sekali. Dan harapannya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh MUI ini satu terobosan saya kira, tetapi memang tadi muncul dari Mas Budi, saya kira bagaimana fatwa itu diiringi dengan satu gerakan yang sifatnya masif, sehingga harapan akan perubahan atau namanya perbaikan pada lingkungan itu bisa menjadi lebih nyata, lebih konkret. Berikutnya ini saya kira ada lagi pertanyaan dari Ibu Niken Rahmat. Contoh di negara lain, misalnya Jepang, pemahaman lingkungan sudah mulai dari anak-anak, Mas Budi. Perlukah Indonesia menerapkan pendidikan lingkungan dari mulai TK misalnya? Oh, ya, ya, tentu Pendidikan jawabannya sejak dini ya, ya. pendidikan lingkungan itu juga harus sejak dini. Itu juga disebut oleh fatwa MUI tersebut, bahwa di dunia pendidikan MUI mendorong supaya pendidikan lingkungan dikembangkan dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut ya. Jadi pendidikan lingkungan itu memang mulai dari karakter ya, bagaimana membangun karakter anak didik supaya mereka peduli dengan isu lingkungan, mulai dengan membuang sampah di tempat sampah dan seterusnya, ikut dalam kebersihan, menanam pohon ya. Nah, itu juga satu hal yang bagus ya, membuat budaya menanam pohon sehingga kemudian lingkungan di sekitar sekolah itu menjadi sesuatu yang hijau ya, dan itu sudah ada praktek-praktek seperti itu, ada di banyak sekolah ya, sekolah-sekolah kita di Indonesia. Iya, saya kira tadi disampaikan maksudnya apa ya, spirit dari an-nadzafatu minal iman itu bisa diterapkan bahkan sejak dini. Anak mulai dilatih bagaimana tadi membuang sampah, ikut bersih-bersih bersama orang tuanya, bersama teman-temannya, lalu kemudian tadi menanam pohon. Ini juga menciptakan satu kondisi pemahaman yang lebih awal pada perbaikan lingkungan. Oke, terima kasih. Semoga Bu Niken bisa menjawab tadi pertanyaan dari Bu Niken. Berikutnya dari Ikhwan ini, Mas Budi. Ini panjang sekali pertanyaannya. Ikhwan KH. Kerusakan lingkungan atau kerusakan alam semakin hari semakin rusak. Tentu ini akibat ulah manusia. Tadi sudah disampaikan, ulah manusia, korporasi, dan negara dalam melakukan pembangunan dan eksploitasi alam. Dan kini dunia diancam dengan namanya krisis iklim. Kalau seandainya ini terus berlanjut dan bumi kita hancur akibat ulah manusia, apakah ini akan menjadi penyebab datangnya hari kiamat
dan manusia sendiri yang menjadi pendorong datangnya kehancuran bumi atau kiamat itu sendiri. Iya. Ya. Ada beberapa kata kunci yang mau saya bahas dulu. Pertama, kerusakan lingkungan ini karena ulah manusia. Ya. Nah, itu tentu sesuatu yang banyak dinarasikan oleh para ustadz-ustadz kita, guru-guru agama kita, dan dasarnya di dalam Quran itu juga sangat kuat ya. Nah, tapi juga ada hal yang belum disadari dan tadi disebut bahwa kerusakan ini juga disebabkan oleh korporasi. Nah, itu sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi di mana karena gaya hidup modern ya, gaya hidup kita sekarang ini sangat banyak ditopang oleh penemuan-penemuan industri dan kemudian dikembangkan di dalam suatu ekonomi dari korporasi-korporasi besar. Kita kemudian mempunyai banyak masalah lingkungan, banyak mulai dari sampah misalnya tadi. Jadi misalnya produk yang kita beli ya, ini menjadi dilema besar sekali buat kita ya. Kita sampai sekarang masih mengalami satu kebingungan bagaimana caranya bisa keluar dari soal ini ya. Misalnya kita suka pada misalnya minuman botol ya, minuman Ya, aqua kemasan gitu, gitu air ya. dalam botol, air kemasan gitu ya misalnya. Nah itu cara ketika waktu air kemasan itu diciptakan atau ada dalam kehidupan kita mengalami suatu apalah kesenangan ya, kebahagiaan karena menjadi sangat praktis membawa air, kemudian menyimpannya dan seterusnya. Tapi perkembangan yang begitu pesat di tingkat global di seluruh dunia, tidak ada negara yang tidak memproduksi air Mineral dalam gitu. kemasan itu ya. Gak ada. Anda pergi kemana saja pasti akan bisa mendapatkan air dalam kemasan itu. Nah, sehingga kemudian sebenarnya korporasi-korporasi yang berkembang dan mendapatkan keuntungan besar dengan ekonomi air dalam kemasan itu, dia sebenarnya telah ikut menyumbangkan kerusakan lingkungan yang besar karena sampah yang dihasilkan dari botol-botol aqua itu, botol air kemasan itu. Dan itu di mana-mana kita bisa lihat ya. Nah, kita belum punya satu etika ekonomi di mana sebenarnya tanggung jawab pasca penjualan itu harusnya ada pada korporasi. Bukan disalahkan kepada konsumennya. Karena konsumennya kan juga bingung membuang sampah itu bagaimana. Nah, tapi korporasi harus punya tanggung jawab sosial, misalnya memproduksi bahannya dari yang mudah terurai, misalnya begitu, ramah lingkungan. Nah, hal-hal yang seperti itu penting. Sehingga kemudian masalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh korporasi itu masalah besar sekali, dilema besar sekali, termasuk bagi kita di Indonesia yang sangat membutuhkan industri itu untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi ada kaitan pertumbuhan ekonomi dan kerusakan lingkungan. Nah, itu dilema yang pemerintah sebenarnya tidak mau transparan dalam soal ini karena pemerintah menekankan bagaimana bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5% ke atas ya. Dan bayarannya kerusakan lingkungan, itu sudah pasti. Nah, ini bagian dari dilema yang oleh para aktivis lingkungan yang lebih radikal, mereka mengatakan harusnya ekonomi itu tumbuh secara degrowth ya, degrowth istilahnya. Jadi tumbuhnya bukan naik tapi turun. Harusnya setiap negara punya policy untuk menurunkan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kerusakan lingkungan, tapi itu tidak mungkin. Itu sesuatu yang para politisi tidak mungkin mau melakukan itu ya. Oke, terus yang kedua, krisis iklim
apakah itu menjadi kiamat? Banyak penulis mengatakan begitu. Misalnya ada buku diterbitkan oleh Sadra, kalau nggak salah, Sadra, yang mengkaitkan ada seorang pemikir di Iran yang mengamati krisis iklim ini sebagai krisis yang akhirnya memang akan menghancurkan dunia, dan itulah kiamat ya. Kata kiamat tentu ini kita harus perhatikan, apakah maksudnya kiamat seperti kiamat eskatologis yang ada di dalam kitab suci, ataukah kiamat ini adalah kehancuran bumi. Nah, saya lebih lebih jelas bahwa kiamat yang dimaksud ini adalah kiamat dalam kerusakan lingkungan yang amat sangat rusaknya bumi ini, yang parah sekali, yang susah untuk diperbaiki kembali. Tapi masih ada juga orang yang positif ya, optimis bahwa bumi punya kemampuan untuk melakukan pembaharuannya. Tapi itu semakin pendapat yang semakin tidak populer. Iya. Oke. Ya, karena bumi makin kesini makin tua, Mas Budi. Jadi agak ini juga. Jadi ini dilema tentu saja. Kita setuju, saya kira ya. Ini dilema pertumbuhan ekonomi dan kerusakan lingkungan ini selalu dilema yang beriringan. Nah, bagaimana mengatasinya? Saya kira ini banyak ahli. Ya ada tadi peran pemuka agama, peran para ahli lingkungan, para aktivis lingkungan. Ini tiga stakeholder saya kira yang bisa punya daya gugah dan kemudian punya cara bagaimana menyelamatkan lingkungan kita. Terakhir ini Mas Budi, ada pertanyaan dari Mas Ikwan, semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari Muflihah Ula. Bagaimana bisa ekologi jadi bagian dakwah? Sementara para pendakwah di kampung-kampung misalnya masih merokok dan puntung rokoknya di mana-mana, Pak Budi. Bagaimana pandangan Pak Budi soal ini? Buangnya sembarangan maksudnya itu. Ya, memang kita harus istilahnya itu think globally but act locally ya. Jadi berpikirnya besar, tapi tindakan yang kita lakukan mulai dari yang kecil-kecil. Nah, isu ini memang harus pelan-pelan, pasti nggak bisa langsung ya. Pertama, penyadaran baru tentang isu lingkungan di lingkungan keagamaan, nah itu penting sekali. Misalnya di masjid ya, satu contoh ya. Apakah kita bisa membangun suatu masjid yang ramah lingkungan? Masjid hijau, istilahnya green mosque. Masjid hijau itu penting sekali karena ada banyak sekali limbah dihasilkan dari masjid. Misalnya air ya. Air kalau tidak dikelola, itu betapa banyak air yang dibuang setelah dipakai untuk wudhu ya. Padahal kualitas air yang dipakai untuk wudhu itu mungkin masih relatif bersih ya. Jadi kalau diolah kembali, dia masih bisa dipergunakan kembali. Beberapa pesantren sudah mencoba untuk melakukan pengolahan limbah-limbah yang dihasilkan dari masjid, yang dihasilkan dari asrama-asrama, yang kemudian mereka mencoba menguraikannya kembali, dan air yang sudah dibersihkan dipakai untuk pertanian. Nah, itu contoh, ada satu pesantren besar yang bisa mengolah limbah air ya. Nah, itu satu contoh kecil masjid, bagaimana masjid hijau itu perlu dikembangkan. Soal penggunaan listrik, nah ini Masjid Istiqlal juga contoh yang bagus ya, karena Istiqlal mulai ramah lingkungan karena menggunakan panel-panel listrik dari matahari ya, misalnya seperti itu. Jadi itu juga sesuatu yang sangat bagus ya. Walaupun untuk melakukannya itu masih perlu waktu, juga perlu biaya, biayanya pasti nggak sedikit ya. Tapi mulailah dari kesadaran lingkungan yang paling dasar yang bisa dilakukan oleh kita sendiri. Ya, misalnya budaya merokok yang masih bisa terjadi di dalam masjid, di mana sambil dengerin pengajian bisa merokok. Nah, seperti itu tentu harus mulai dibuat satu aturan-aturan yang lebih
lebih sehat gitulah untuk semua. Begitu aja. Iya, ya betul. Mas Budi, ini terakhir tadi saya apa namanya, saya nangkep sedikit tadi soal apa namanya, green mouse tadi. Green mouse itu memang penting, dan tadi contohnya adalah misalnya Istiqlal itu sudah mulai membangun panel surya untuk sumber listrik yang di ini. Ya memang sekarang ada banyak problemnya adalah memang itu masih mahal karena masih sedikit, tentu saja masih sedikit. Jadi teman kita, ada banyak teman yang cerita juga kalau memang ini akan masif dilakukan, tentu nanti ketika kebutuhan itu banyak itu akan menjadi murah. Jadi saya kira memang perlahan upaya-upaya untuk memperbaiki, ya dalam tanda kutip memperbaiki lingkungan ini terus dilakukan oleh para para ahli, dan saya kira kita berharap ke depan eh, terutama soal-soal kaitannya dengan puasa, terutama dakwah tentang lingkungan, tentang pentingnya tadi, tentang pentingnya ekologi sehat, hidup sehat dan lain sebagainya, itu semakin masuk menjadi agenda besar di dalam dakwah-dakwah kita, dan membangun kesadaran yang sifatnya lebih permanen, bagaimana lingkungan ini bisa dijaga dan lingkungan menjadi lebih sehat lagi. Saya kira itu, Mas Budi, teman-teman sekalian, terima Ya, kasih banyak sudah ikut berpartisipasi. Ini banyak sekali pertanyaan dan sangat baik sekali bagi diskursus kita pada sore hari ini. Mas Budi, terima kasih banyak di makasih tengah sakitnya Razia. sudah mau Sorry masih suara saya berbagi. nggak Iya, kedengeran mungkin. tapi kedengeran, tapi langsung kedengeran. Tapi saya kira Oke. kita sudahi saja diskusi ini, dan pertama pertanyaan juga sudah habis dan Mas Budi perlu istirahat juga saya kira. Terima kasih teman-teman sekalian atas Makasih. partisipasinya.